PT Darushipa Hikmah Tirta didirikan sebagai unit usaha dari Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Darushifa Al-Fitroh di Sukabumi, Jawa Barat, yang memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek Lapida dengan memanfaatkan sumber air dari kaki Gunung Salak. PT Darushipa Hikmah Tirta didirikan pada Januari 2019 dan telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM serta sertifikat halal dari MUI. Sejak berdiri, perusahaan telah memperluas jangkauan distribusi produk ke berbagai daerah di Sukabumi dan Jabodetabek. Selain berfokus pada produk Lapida, perusahaan ini pun aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti donasi dan sponsor. Ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan kepercayaan komunitas sekitar serta konsumen. PT Darushipa Hikmah Tirta tentunya mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi produsen air minum dalam kemasan yang terpercaya, inovatif, modern, dan terbesar di Indonesia. Jadi, PT Darushipa Hikmah Tirta ini ingin mempunyai produk air minum yang dalam kemasan dan tentunya ingin dipercaya oleh masyarakat sekitar serta menghasilkan produk yang modern dan terbesar di Indonesia. Lalu, misinya memberikan solusi terbaik bagi pelanggan dengan produk yang berkualitas tinggi dan harga kompetitif serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi, pada PT ini, mereka memberikan solusi yang baik bagi para pelanggan dengan harga yang kompetitif dan harga-harganya pun tidak begitu mahal dalam PT Darushipa Hikmah Tirta ini, dan mereka meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PESTEL atau Political, Economy, Social, Technological, Environmental, dan juga Legal. Yang pertama ada faktor politik, yaitu regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait industri air mineral dalam kemasan, termasuk peraturan tentang izin edar, kualitas air, dan kemasan produk sangat mempengaruhi operasional perusahaan. Lalu ada stabilitas politik. Stabilitas politik di Indonesia berpengaruh pada iklim bisnis secara kesehatan. Ketidakpastian politik dapat berdampak negatif pada investasi dan juga pertumbuhan pasar. Lalu ada faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga, serta pendapatan disposable. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi meningkatkan permintaan akan produk air mineral dalam kemasan. Lalu ada faktor sosial. Dalam faktor sosial ini terdapat kesadaran tentang kesehatan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan sehingga lebih memilih produk air mineral atau air minum yang berkualitas tinggi. Hal ini juga menjadi peluang bagi Lapida untuk menarik konsumen. Lalu ada faktor teknologi. Dalam faktor teknologi ini ada salah satunya digital marketing atau penggunaan media sosial dan platform digital untuk pemasaran menjadi penting untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adanya isu lingkungan, kesadaran akan isu lingkungan semakin meningkat, termasuk pengelolaan limbah plastik dan kemasan. PT Darushipa Hikmah Tirta ini harus menerapkan praktik ramah lingkungan untuk menjaga citra perusahaan. Lalu ada faktor hukum legal yang terakhir. Faktor ini terdiri dari peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga hak konsumen. Kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan pekerja ini sangat penting untuk melindungi karyawan dan menghindari masalah hukum. Hak konsumen ini mematuhi undang-undang perlindungan konsumen, termasuk transparansi dalam label produk dan iklan adalah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlatifa. Di sini saya akan membacakan mengenai analisis SWOT dari PT Darushipa Hikmah Tirta, yang dimana ini sebagai pengelola merek air
minum kemasan yang Lavida. Mereka ini memiliki strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada sumber air yang berkualitas. PT Lavida ini menggunakan mata air dari kaki Gunung Salak yang dipercaya oleh mereka ini bisa memberikan kualitas air yang bersih dan baik. Yang kedua itu ada sertifikasi resmi. Lavida ini telah mendapatkan sertifikat BPOM dan sertifikat halal dari MUI. Ini bisa meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk. Yang ketiga itu ada citra perusahaan positif. Perusahaan ini aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dimana ini bisa meningkatkan atau membangun citra positif di masyarakat. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada keterbatasan distribusi. Karena ini produk lokal Sukabumi, Lavida ini baru ke beberapa daerah, tapi masih terbatas karena banyak pesaing yang sudah besar gitu. Yang kedua itu ada isu legalitas. Terdapat potensi masalah izin edar yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Terus yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada pasar yang berkembang. Permintaan akan air minum kemasan terus meningkat di Indonesia, memberikan peluang untuk ekspansi pasar. Yang kedua ada inovasi produk. Peluang untuk mengembangkan varian produk baru atau layanan tambahan dapat menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan ketat. Banyaknya merek AMDK lain yang menawarkan produk serupa dengan harga bersaing dapat mengancam pangsa pasar Lavida. Terus yang kedua ada regulasi pemerintah. Perubahan dalam regulasi terkait produksi dan distribusi ADMK dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara signifikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya perihal analisis strategi yang diterapkan saat ini. Nah, evaluasi strategi corporate dan bisnis yang sudah diterapkan oleh perusahaan itu terbagi menjadi dua. Pertama ada keberhasilan, lalu ada kekurangan. Perihal keberhasilan itu ada 2 poin. Poin pertama adalah peningkatan produksi dan kualitas. Perusahaan telah berhasil meningkatkan kapasitas produk air minum dalam kemasan Lavida dengan memanfaatkan sumber air alami yang berkualitas. Sertifikasi dari BPOM dan MUI juga menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengelolaan kewirausahaan. Itu perusahaan Lavida ini melibatkan santri dalam pengelolaan usaha, memberikan pengalaman praktis dan keterampilan kewirausahaan yang sejalan dengan misi pondok pesantren untuk memberdayakan generasi muda. Ini menciptakan sinergi antara pendidikan dan praktik bisnis. Nah, lalu ada kekurangan. Kekurangan di sini ada 2 poin. Poin pertama itu ada kendala kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, terdapat permasalahan terkait keselamatan kerja seperti insiden kecelakaan yang meningkat dari tahun ke tahun. Lalu ada kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program K3 telah diterapkan, pelaksanaannya masih kurang maksimal. Lalu poin kedua ada manajemen limbah. Nah, pengelolaan limbah plastik dari produksi masih menjadi tantangan. Dengan tempat pembuangan yang tidak memadai dan potensi pencemaran lingkungan, ini dapat merusak reputasi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Jadi secara keseluruhan, meskipun PT Darushipa Hikmah Tirta atau Lavida ini telah mencapai beberapa keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan kualitas produk, perusahaan tetap perlu fokus pada perbaikan dalam aspek keselamatan kerja dan pengolahan limbah yang baik untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi positif
PT tersebut di pasar, seperti itu. Lalu slide berikutnya ada perumusan strategi baru. Nah, di sini ada beberapa poin ya terkait formulasi strategi alternatif. Lalu selanjutnya ada perumusan strategi baru. Perumusan strategi baru untuk PT Darushifa Hikmah Tirta ini terdapat beberapa formulasinya seperti strategi pertumbuhan, diversifikasi produk, dan juga joint venture. Untuk strategi pertumbuhan, PT Darushifa Hikmah Tirta ini perlu melakukan ekspansi distribusi ke wilayah baru dengan memperluas pasar dengan wilayah yang belum dijelajahi. Fokusnya pada peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Lalu diversifikasi produk ini untuk mengembangkan varian produk baru seperti air mineral flavored atau air berperasa, ada rasanya gitu. Tetapi yang utama harus dilakukan adalah menyebarkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Untuk joint venture mencari mitra strategi di pasar internasional, juga bekerja sama dengan distributor lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada implementasi strategi. Rencana implementasi strategi yaitu ada tahapan, aktor, waktu, dan alokasi sumber daya. Yang pertama itu ada tahapan penelitian pasar untuk menentukan lokasi distribusi baru. Terus pengembangan produk baru berdasarkan tren konsumen. Yang kedua itu ada aktor. Tim pemasaran dan produksi akan berkolaborasi dalam pelaksanaan strategi ini. Yang ketiga itu ada waktu. Rencana implementasi selama 12 bulan ke depan dengan evaluasi berkala setiap 3 bulan untuk menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang terakhir itu adalah lokasi sumber daya, penganggaran untuk riset pasar dan pengembangan produk, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan, pemasaran, perbaikan fasilitas produksi. Perencanaan perubahan budaya organisasi dan struktur manajemen jika diperlukan. Jika hal ini diperlukan, perubahan budaya organisasi dan akan difokuskan pada inovasi dan kolaborasi antar tim untuk mendukung strategi baru. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategis. Indikator kinerja untuk mengevaluasi implementasi strategi, peningkatan volume penjualan per kuartal. Indikator ini mengukur jumlah produk yang terjual dalam periode kuartal. Peningkatan volume penjualan menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan distribusi yang diterapkan berhasil menarik lebih banyak konsumen dengan memantau data penjualan. Secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi tren permintaan, penyesuaian produksi, dan melakukan intervensi jika terjadi penurunan penjualan. Misalnya, jika volume penjualan meningkat setiap kuartal, ini dapat diartikan bahwa brand awareness LA Vida semakin kuat dan produk diterima baik oleh pasar. Tingkat kepuasan pelanggan melalui survei. Tingkat kepuasan pelanggan diukur melalui survei yang dilakukan secara berkala kepada konsumen. Survei ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Hasil survei memberikan wawasan berharga tentang persepsi pelanggan terhadap produk LA Vida dan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat berkontribusi pada loyalitas pelanggan dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang, pertumbuhan pangsa pasar di wilayah baru. Indikator ini mengukur seberapa besar pangsa pasar LA Vida di wilayah baru yang dijangkau dengan memperluas distribusi ke daerah-daerah baru. Perusahaan dapat meningkatkan potensi penjualannya. Perusahaan juga menunjukkan bahwa produk LA Vida berhasil bersaing dengan merek lain di wilayah tersebut. Data ini juga membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas strategis, ekspektasi, dan menyesuaikan pendekatan pemasaran atau distribusi sesuai kebutuhan lokal. Metode pengendalian dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.
Pengendalian dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kinerja penjualan dan umpan balik dari pelanggan. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Metode pengendalian di PT Darussalam Hikmah Tirta berfokus pada evaluasi kinerja penjualan dan umpan balik dari pelanggan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi bisnis. Kesimpulan dari hasil analisis dan strategi yang direkomendasikan, PT Darussalam Hikmah Tirta memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar air minum dalam kemasan AMDK berkat kualitas produk yang tinggi yang dihasilkan dari sumber air alami yang terjamin. Keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi dari BPOM dan MUI menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas dan keamanan yang penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perusahaan perlu memperbaiki aspek distribusi. Saat ini distribusi produk LA-PIDA masih terbatas sehingga menghambat aksesibilitas ke pasar yang lebih luas. Dengan memperluas jaringan distribusi dan menjangkau wilayah baru, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan memperkuat posisinya di industri AMDK. Selain itu, PT Darussalam Hikmah Tirta juga harus memanfaatkan peluang pasar yang ada, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan varian produk baru dan melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif. Fokus pada inovasi produk dan peningkatan layanan pelanggan juga akan membantu perusahaan untuk bersaing dengan merek lain di pasar. Dengan strategi yang tepat dalam distribusi dan pengembangan produk, PT Darussalam Hikmah Tirta dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan yang signifikasi di pasar AMDK di Indonesia. Rekomendasi praktis untuk perusahaan dalam penerapan strategi: meningkatkan jaringan distribusi dengan menggandeng distribusi lokal, mengembangkan varian produk baru untuk menarik segmen pasar yang lebih luas, melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan brand awareness di wilayah baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan rekomendasi. PT Darussalam Hikmah Tirta memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar air minum dalam kemasan atau AMKD berkat kualitas produk yang tinggi yang menghasilkan dari sumber air alami yang terjamin. Rekomendasi praktis untuk perusahaan dalam menerapkan strategi: meningkat jaringan distribusi dengan mengatasi distributor lokal, membangun varian produk baru yang menarik segmen pasar yang lebih luas, melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif untuk meningkat valuasi di wilayah baru.